Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andiola Syafira dengan NIM 23103101 dari kelas SI 23A. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah analitik tugas akhir analitik dan visualisasi data dengan judul Kasper Analisis Produksi Padi dan Faktor Iklim di Sumatera periode 1993 sampai 2020. Dashboard ini saya membangun menggunakan tabel untuk memvisualisasikan data produksi padi dan korelasinya dengan faktor iklim di Provinsi Sumatera. Nah, lalu juga tujuan dashboard ini adalah dashboard ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu pertama, monitor tren produksi padi di Sumatera selama 28 tahun terakhir dari 1993 hingga 2020. Lalu untuk kedua itu mengidentifikasi provinsi-provinsi dengan produksi dan produktivitas padi tertinggi. Lalu juga ketiga itu menganalisis relasi antara faktor iklim, khususnya curah hujan dan pelebatan dengan produktivitas padinya itu sekitar ya gitu. Lalu keempat itu menyediakan tools visual interaktif yang dapat membantu pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk mengambil keputusan berbasis data. Nah, lalu untuk deskripsi datasetnya itu kita bisa, nah ini datasetnya saya ambil untuk proyek analitik ini seperti dataset tanaman padi Sumatera Indonesia. Oke. Nah, lalu kita bisa lihat yang kita pakai ini ada 7 variabel utama, yaitu provinsi dan tahun sebagai dimensi, produksi dalam satuan tahun, luas panen dalam hektar, curah hujan dalam milimeter, pelebatan dalam persen, suhu rata-rata Celsius. Jadi total ada 224 baris data yang menyangkut periode 1993 hingga 2020. Lalu untuk hasil total luas panennya itu kita langsung ke chartnya itu ada sekitar 3709600 gitu. Nah, ini tuh jumlah dari menunjukkan total keseluruhan luas panen. Lalu ini total produksi, ini menunjukkan total produksi padi. Nah, lalu fitur interaktif itu kita bisa lihat diagram seperti ini, menunjukkan distribusi pelembapan dan curah hujan per tahun. Lalu filter ini memungkinkan user memilih rentan tahun tertentu, filter berdasarkan provinsi dan melihat bagaimana kondisi iklim bervariasi. Lalu juga untuk korelasi iklim dan lawan produktivitas. Nah, lalu ini itu menunjukkan distribusi frekuensi tahun visualisasi dibantu kita melihat sebar data elektoral dan mengidentifikasikan tahun-tahun dengan pola iklim tertentu. Lalu ini itu ranking 2020, ini tuh menunjukkan ranking untuk setiap provinsi kayak kita bisa lihat Sumatera, kayak beberapa Sumatera Utara, Aceh,
Sumatera Barat dan sebagainya. Nah, ini tuh menunjukkan hasil sebelah datanya dan memodifikasi ketahuan dengan pola iklim tertentu. Lalu untuk lalu ini di bagian tren produksi ini seperti menunjukkan hasil waktu ke waktu, kayak apakah produksi cenderung naik atau turun, atau apakah terjadi puncak produksi dan kapan terjadi keturunan signifikan. Nah, ini tuh menunjukkan dari grafik ini kita bisa melihat fluktuasi produk sepanjang periode 1903 sampai 2020. Lalu untuk total produksi per provinsi ini tuh menunjukkan hasil penampilkan total dari jadi menampilkan total provinsi mana yang menjadi kontributor terbesar produksi padi di Sumatera. Visualisasi ini menunjukkan warna untuk membedakan setiap provinsi. Kayak ini Riau, ini Jambi, ini Riau lagi kembali dari sini. Lalu kita bisa lihat di bagian signi utama yang beberapa kayak signi 1, fluktuasi produksi yang signifikan itu terlihat bahwa produksi padi di Sumatera mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada periode-periode tertentu, di mana produksi melonjak tajam, namun ada juga periode di mana produksi turun drastis. Ini mengindikasikan adanya faktor internal pengaruh kemungkinan besar kondisi iklim. Nah, lalu untuk kedua, ini variasi produktivitas antara produksi. Nah, ini dari ranking produksi 2020 terlihat bahwa meskipun semua produksi berada di pulau yang sama, tingkat produktivitasnya sangat variasi. Beberapa provinsi mampu menghasilkan produksi yang lebih yang lebih tinggi dengan luas lahan yang sama, menunjukkan perbedaan dalam efisiensi dan teknologi pertanian yang digunakan. Lalu dari filter ini, integrasi dan distribusi pelembabang curah hujan, terlihat bahwa kondisi iklim sangat bervariasi dari tahun ke tahun, dengan curah hujan ekstra baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah cenderung berkorelasi dengan keturunan produksi ini membuktikan bahwa sektor ini padi sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Nah, oke, kita masuk kesimpulan dari hasil dashboard ini. Nah, kesimpulan ini, produksi padi di Sumatera selama periode 1993 sampai 2020 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan tren yang perlu mendapatkan perhatian serius. Lalu yang terdapat kesenjangan produktivitas yang cukup besar antar provinsi yang menunjukkan perlunya proses pengetahuan dan teknologi dari provinsi yang produktif yang kurang produktif. Lalu ketiga ini, faktor iklim mengkhususkan curah hujan penerapan memiliki korelasi yang kuat produksi padi, sehingga mitigasi dampak perubahan iklim sangat penting. Nah, ini saya sudah jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.